itu baik dan benar. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Dia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Dia membimbing orang yang rendah hati. Dia membimbing menurut hukum. Dia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia. Segala jalan Tuhan adalah kebenaran. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya, yang berpegang pada peringatannya. Shalom saudaraku yang terkasih, kiranya manusia batiniah kita makin diperbaharui dari hari ke hari. Kita akan merenungkan tentang janji Allah dan tanggung jawab kita. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Bapa Surgawi, di dalam hati kami menyimpan janji-Mu, supaya kami jangan berdosa kepadamu. Firman-Mu lah kebenaran, dan kami menantikannya saat ini. Terangilah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat melihat kebenaran, merespons kebenaran, dan melakukan kebenaran dalam hidup kami. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Yosua 1 ayat 1 sampai 8. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, ada dua petani yang sedang menantikan hujan. Sambil menunggu, seorang petani terus menggarap lahan, membersihkan dan menggemburkannya. Sementara petani yang lain tidak berbuat apa-apa. Dia hanya menanti di rumahnya kapan hujan datang. Menurut saudara, petani manakah yang paling siap untuk menanam jika hujan telah datang? Saudara, Allah menunjuk Yosua untuk memimpin orang Israel memasuki tanah Kanaan. Allah berjanji akan memberikan tanah itu sebagai milik pusaka mereka. Kepada Yosua,
Allah berjanji untuk menyertainya, sama seperti Dia menyertai Musa, sehingga tidak ada yang dapat mengalahkannya. Tentu janji itu bukan berarti Yosua dan segenap bangsa itu hanya berpangku tangan. Allah menuntut respons mereka dalam sebuah tindakan nyata. Allah meminta Yosua untuk meyakini penyertaannya dan dengan keberanian memimpin bangsa itu. Berikutnya adalah agar Yosua memelihara hukum Taurat dan tidak menyimpang, tasur, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Sebagai pemimpin, Yosua harus membacakannya kepada umat Tuhan dan menerapkannya dalam segala tindakan. Dan pada akhirnya, Yosua juga harus menggerakkan segenap bangsa itu untuk bersama-sama memasuki tanah perjanjian. Saudara, seringkali kita berhenti pada janji Allah dan mengklaim itu secara sepihak untuk diri kita. Anehnya, kita juga sering lupa bahwa dalam janji itu ada kehendak Allah yang harus dilakukan. Dia mau supaya kita menghidupi firman-Nya dan taat sepenuhnya. Ketika Allah sudah berjanji, maka Dia akan menggenapinya. Oleh karena itu, Dia ingin kita mengambil langkah iman seperti seorang petani yang menggarap lahannya sambil menanti turunnya hujan. Pendeknya, janji Allah selalu menuntut respons manusia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku bersyukur punya Allah yang besar, yang sanggup melakukan segalanya. Aku percaya, sebesar apapun tantangan yang kuhadapi, Engkau akan menguatkan hatiku dan meneguhkan setiap langkahku. Dalam nama Yesus. Amin. Untuk refleksi, peran dan tanggung jawab apa yang mesti saudara kerjakan hari ini sebagai wujud dari iman dan ketaatan saudara terhadap Allah? Apa yang menjadi tantangan bagi saudara untuk meyakini janji penyertaan Allah dalam hidup saudara?